mengikuti atau juga belajar mengenai lagu tema dan juga gerakan-gerakannya ya. Yang menarik. Oke, semangat ya adik-adik. Nah, begitu aja yang bisa kakak adik sampaikan dan juga Kak Willy. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas
kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran 10. Judulnya adalah Ibu Rumah Tangga yang Bijak.
diambil dari kitab Amsal dan juga dari 1 Petrus. Tapi sebelum adik-adik mendengarkan lebih lanjut pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini, untuk hari yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan pada kami setiap hari dan kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa mengerti dan juga biarkan kami boleh punya kerinduan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang ayah, pada pagi hari ini kita belajar tentang ibu. Ya, kalau adik-adik melihat dari kitab Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31, adik-adik bisa melihat di situ bagaimana ibu yang bijaksana itu sangat dihormati dan dibanggakan oleh keluarganya. Antara lain tugas ibu adalah mengatur keuangan keluarga dengan baik sehingga keuangan keluarga bisa terpenuhi dengan baik. Adik-adik bisa melihat tindakan seorang ibu untuk membahagiakan keluarganya. Bahkan banyak ibu yang akhirnya harus bekerja keras membantu suaminya atau membantu ayah untuk menghasilkan uang sehingga segala kebutuhan keluarga dapat dipenuhi secara baik. Kita lihat di sini bagaimana seorang ibu itu terlibat di dalam pendidikan anak-anaknya, di dalam mengatur keuangan itu tidak terjebak di dalam materialisme. Artinya ibu itu sendiri tidak terjebak di dalam gaya hidup yang salah, misalnya gaya hidup yang boros, gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang. Kita lihat di sini bahwa jauh lebih utama adalah si ibu itu belajar bagaimana dia bisa mengelola keuangan dengan baik, tidak terjebak di dalam materialisme, dan juga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kita akan mendengar bagaimana seorang ibu juga sangat memegang peranan di dalam mendidik anak. Ya, kita melihat di sini bagaimana seorang ibu atau orang tua itu bertanggung jawab untuk menanamkan iman sejak dini. Demikian juga dengan seorang ibu yang dia seringkali di rumah dan dia punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik anaknya untuk takut akan Tuhan. Jadi adik-adik tidak mudah untuk menjadi seorang ibu yang bijak. Ya, dia sendiri harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana menjadi seorang istri dan juga seorang ibu yang bijak, yang takut akan Tuhan di dalam mengelola rumah tangganya. Kesimpulannya bahwa Tuhan memberi peran yang mulia bagi ibu rumah tangga. Ibu sangat berperan besar di dalam menciptakan kebahagiaan keluarga, bukan saja ayah, tetapi ibu juga bekerja sama dengan ayah untuk menciptakan satu keluarga yang berbahagia. Jadi Tuhan juga menghendaki agar anak-anak menghormati ibunya, dan juga salah satu wujud kasih kepada ibu adalah membantu ibu. Seorang ibu itu senang kepada anak yang taat dan patuh. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik merupakan seorang anak yang patuh kepada orang tuanya atau kepada ibu? Itu adik-adik bisa jawab sendiri. Kita akan benarkan secara detail penjelasan dari 1 Petrus dari Pastor Alex. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Tema yang akan kita renungkan adalah ibu rumah tangga yang bijak. Saya akan memulai renungan ini dengan menegaskan bahwa 1 Petrus 3 ayat 1 bukan pembenaran untuk menikahi orang yang tidak percaya. Di ayat 1, firman Tuhan berkata, "Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya." Frasa "jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman" adalah dari terjemahan baru. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi sehari-hari, frasa yang sama ditulis tidak percaya kepada berita dari Allah. Artinya tidak percaya kepada Tuhan.
Di masa itu, Rasul Petrus berkata, ada istri-istri yang memiliki suami yang tidak taat kepada firman. Namun dengan menuliskan frasa ini, Rasul Petrus tidak sedang berkata, baik tersurat maupun tersirat, seorang percaya yang dalam hal ini adalah istri boleh menikahi orang yang tidak percaya yang dalam hal ini adalah suami. Bukan itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Di 2 Korintus 6 dengan jelas dan tegas firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Di ayat 14-17 ini yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Di Ulangan 7 ayat 1-3 firman Tuhan menyampaikan hal yang sama. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihi mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Mereka di sini adalah orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Lalu Pak Pendeta, bagaimana di 1 Petrus 3 ayat 1 itu ada istri-istri yang memiliki suami yang tidak taat kepada firman, yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal si istri itu percaya pada Tuhan. Para ahli Alkitab menyampaikan ada 4 kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, sepasang suami istri yang keduanya belum percaya pada Yesus datang ke suatu event, mungkin semacam kebaktian kebangkitan rohani lah, kita katakan saja untuk gampangnya. Di dalam KKR itu mereka dijangkau, mereka diinjili. Si istri hatinya dibuka oleh Roh Kudus. Dia menerima Injil Tuhan, mengakui dosanya, bertobat, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Si istri menjadi orang percaya, sedangkan si suami menolak Injil. Kedua, sepasang suami istri yang keduanya adalah orang percaya. Namun suatu ketika karena alasan apapun, si suami meninggalkan imannya dan menghina Injil. Ketiga, sepasang suami istri yang si istri kemudian mengetahui bahwa suaminya hanya berpura-pura percaya pada Tuhan, yaitu pada saat ia masih menjadi calon suami. Namun setelah mereka menikah, si istri mendapati si suaminya itu sesungguhnya tidak percaya pada Tuhan. Keempat, seorang wanita yang percaya pada Tuhan jatuh cinta pada seorang pria yang tidak percaya. Namun si wanita ini sudah begitu mencintai pria ini, dia nekat menikahi si pria yang tidak percaya pada Tuhan ini. Yang jelas dari firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 1 ini adalah kasusnya bagaimanapun juga, baik si suami itu tidak percaya maupun si suami itu percaya, firman Tuhan menghendaki istri tunduk kepada suami. Kita perhatikan kata jika ada yang dalam bahasa Inggrisnya if any.
Kata atau frasa ini menunjukkan pada masa itu ada istri-istri yang memiliki suami yang tidak taat kepada firman atau tidak percaya pada Tuhan. Ada, tetapi kasus ini hanya sebagian kecil saja di antara istri-istri yang adalah orang percaya. Terhadap istri-istri yang mengalami kasus ini, firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada suamimu. Tersirat dari frasa jika ada ini, sebetulnya yang terjadi pada masa itu adalah pada umumnya istri-istri yang dibicarakan ini, suami-suami mereka adalah orang-orang yang taat kepada firman, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Terhadap istri-istri yang seperti ini juga firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada suamimu. Sebagai istri yang patuh akan firman Tuhan, sebagai ibu rumah tangga yang patuh akan firman Tuhan, ibu rumah tangga yang bijak, istri yang bijak, firman Tuhan melalui Rasul Petrus ini menunjukkan bagaimana seharusnya si istri berperilaku. Kata tunduklah yang di dalam bahasa Yunani adalah hupotasso, yang ada di 1 Petrus 3 ayat 1 adalah salah satu penerapan dari kata tunduklah yang ada di 1 Petrus 2 ayat 13. Firman Tuhan ini mengatakan, ibu rumah tangga yang bijak, tunduklah kepada suami. Mengapa? Sebab inilah kehendak Allah sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 15. Mengapa? Karena dengan si istri tunduk pada suami, si suami bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya seperti disampaikan di 1 Petrus 3 ayat 1. Lebih jauh firman Tuhan melalui Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 21 menjelaskan mengenai hupotasso ini, mengenai tunduklah ini. Tunduklah seorang kepada yang lain, termasuk suami pada istri dan istri pada suami. Tunduklah dalam takut akan Tuhan, takut akan Kristus. Begitulah cara tunduk satu sama yang lain. Cara tunduk istri kepada suami. Bukan hanya tunduk, firman Tuhan melalui 1 Petrus 2 ayat 15 menunjukkan si istri supaya berbuat baik. Rasul Petrus menjelaskan lebih jauh mengenai berbuat baik itu dari 1 Petrus 3 ayat 1. Hendaklah di dalam berbuat baik ini si istri melakukannya tanpa perkataan, dengan cara hidup murni dan saleh. 1 Petrus 3 ayat 2. Dengan cara tidak berhias secara lahiriah. 1 Petrus 3 ayat 3. Dengan cara berhias secara batiniah. 1 Petrus 3 ayat 4. Tanpa perkataan yang disampaikan di 1 Petrus 3 ayat 1, termasuk si istri tidak banyak bicara pada saat si istri mengekspresikan kelakuan-kelakuan baiknya kepada si suami. Sebagaimana disampaikan di 1 Petrus 3 ayat 1. Hidup murni dan saleh di 1 Petrus 3 ayat 2. Murni taat pada firman Tuhan. Seorang istri yang hatinya murni, dia tidak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan dari firman Tuhan, tapi dia ikuti dengan taat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saleh, memiliki Tuhan, memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya, dalam dirinya. Seorang istri yang saleh adalah seorang istri yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya lahir baru. Artinya Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam si istri itu. 1 Petrus 3 ayat 5 menjelaskan dengan sangat jelas, seorang istri yang hidupnya murni dan saleh, ia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia tunduk kepada suaminya sebagaimana Sarah tunduk dan taat pada Abraham. 1 Petrus 3 ayat 3, firman Tuhan menunjukkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan tidak berhias secara lahiriah.
yaitu tidak mengepang-ngepang rambutnya, yaitu tidak memakai perhiasan emas, yaitu tidak mengenakan pakaian yang indah-indah. Salah satu penafsiran dari ketiga hal ini adalah tidak mengepang-ngepang rambut, artinya jangan berdandan dengan berlebihan. Tidak memakai perhiasan emas, artinya tidak perlu pamer akan perhiasan-perhiasan yang dimiliki. Mengenakan pakaian yang indah-indah, artinya mengenakan pakaian yang sederhana saja. Termasuk jangan mengenakan pakaian yang seronok. 1 Petrus 3 ayat 4, firman Tuhan menunjukkan yang dimaksud dengan berhias secara batiniah, yaitu kecantikan seorang istri timbulnya adalah dari dalam hati si istri itu. Tersembunyi, tidak dipamer-pamerkan keluar. Kecantikan itu datangnya dari Roh Kudus, yang adalah karena si istri memiliki hati yang murni, si istri memiliki hidup yang saleh, yaitu si istri ini takut akan firman Tuhan, dan dia percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Seorang istri yang berhias secara batiniah memiliki perilaku yang lemah lembut dan membawa ketentraman hati. Istri yang semacam ini sangat berharga di mata Allah, sangat berharga di mata gereja Tuhan, umat Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Istri yang bijak, ibu rumah tangga yang bijak, menurut nas kita pada hari ini. Mari kita tutup renungan firman Tuhan ini dengan beberapa penerapan. Penerapan yang pertama adalah jika Anda seorang istri atau ibu rumah tangga, maka sungguh-sungguhlah taat pada firman Tuhan. Artinya Anda membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, termasuk penerapan dari firman Tuhan itu, dan berdasarkan firman Tuhan yang Anda baca setiap hari dengan konsisten dan Anda mengerti, Anda melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan Anda setiap harinya dengan sungguh-sungguh. Dan bagi Anda yang belum lahir baru, berdoalah, memohon jamahan dari Roh Kudus, memohon ampun atas segala dosa yang Anda lakukan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Anda, sehingga kehidupan Anda dirubah oleh Tuhan menjadi kehidupan yang kudus, menjadi kehidupan yang hanya bergantung kepada Tuhan. Demikianlah Anda memiliki Tuhan, memiliki Roh Kudus dalam kehidupan Anda. Demikianlah Anda menjadi ibu rumah tangga yang bijak. Sekiranya Anda memiliki suami yang bukan orang percaya, maka atas Anda sebagai ibu rumah tangga menghidupi kehidupan yang bijak, sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan yang baru kita renungkan ini. Maka berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Anda dijamah oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, sehingga Tuhan memakai Anda untuk Tuhan memenangkan suami Anda, dan Tuhan mempermuliakan dirinya atas Anda, suami Anda, dan keluarga Anda. Kalau Anda seorang suami yang percaya pada Tuhan, maka berdoalah bersama istri Anda. Sharingkanlah renungan firman Tuhan ini dengan istri Anda. Mintalah pada Tuhan akan urapan Roh Kudus-Nya, sehingga istri Anda menjadi ibu rumah tangga yang semakin hari semakin bijak, semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus.
Kalau Anda adalah seorang anak, berdoalah bagi ibu Anda, bersama ibu Anda, dan sharingkanlah renungan firman Tuhan ini. Mintalah kepada Tuhan urapan Roh Kudus-Nya atas ibu Anda, sehingga ibu Anda akan semakin hari semakin menjadi ibu rumah tangga yang semakin bijak, semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan melalui renungan firman Tuhan kali ini, maka Tuhan kita akan dipermuliakan. Dan pada saat anak-anak Tuhan, kita semua mempermuliakan Tuhan, maka sebagaimana disampaikan Tuhan melalui Alkitab-Nya, kita akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar penjelasan dari 1 Petrus tadi. Mudah-mudahan adik-adik lebih mengerti tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Menjadi seorang ibu yang bijaksana tidak mudah, bukan? Nah, tugas kita sebagai anak boleh taat dan boleh patuh terhadap apa yang ibu katakan. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 31 ayat 30 yang isinya adalah kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat mengumpulkan persembahan yang adik-adik mungkin akan transfernya di nomor rekening ini, atau juga adik-adik mengumpulkannya kemudian nanti setiap akhir triwulan baru kemudian sekaligus mentransfernya. Apapun juga, tetaplah setia untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus kalau kami boleh mendengar tentang bagaimana seorang ibu boleh berperan di dalam membantu ayah dan membantu suami. Kami mau bersyukur untuk ibu kami yang kami miliki saat ini Tuhan. Ajar kami untuk taat dan patuh kepada ibu kami sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk setiap pelajaran yang boleh kami dengar daripada sekolah minggu setiap minggunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai minggu depan. Bye.